Hidup adalah kompetisi. Kita berkompetisi dengan diri kita sendiri agar kita lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Kita lebih baik hari ini dibandingkan sebulan yang lalu, dan kita lebih baik hari ini dibandingkan tahun lalu. Dan dalam prosesnya, kita juga seringkali berhadapan dengan situasi di mana kita berkompetisi melawan orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang kita butuhkan untuk menang? Saya Ricky Setiawan, CEO dan founder dari GGWP ID. Selama 4 tahun terakhir, saya bergelut di bidang e-sports. Jadi kompetisi udah jadi makanan sehari-hari buat saya. Buat yang mungkin kelamaan tinggal di goa atau tidak terkonek dengan berita terkini, e-sports adalah jenis olahraga yang media utamanya adalah sistem elektronik seperti handphone atau PC. Contoh game e-sports misalnya Mobile Legends, League of Legends, Free Fire, atau PUBG Mobile. Nah, sejak dulu saya adalah orang yang kompetitif. Saya suka sekali ikut kompetisi. Di akhir-akhir tahun kuliah saya, tahun 2010-2012, dalam sebulan saya bisa ikut 1 atau 2 kompetisi. Dan ketika saya lulus di tahun yang sama, total saya mendapatkan 12 penghargaan, baik nasional ataupun internasional. Karena sifat kompetitif itu juga, setelah beberapa tahun bekerja di bidang IT, saya memutuskan untuk terjun ke dunia yang lebih kompetitif, dunia e-sports. Di e-sports ini ternyata saya mengalami 2 masalah. Pertama, saya datang terlambat, dan modal saya lebih kecil dibandingkan tim e-sports profesional lainnya. Jadi, pemain-pemain lain yang sudah terbukti jago, tim-tim yang sudah terbukti bagus, itu memilih untuk bermain di tim kompetitor dibandingkan ke tim saya. Terus kedua, menjadi pemenang itu ternyata jauh lebih mudah. Yang menantang apa? Yang menantang adalah menciptakan pemenang. Bagaimana kita bisa membentuk sebuah tim yang memenangkan kompetisi-kompetisi tanpa kita terlibat bertanding di dalamnya. Itu yang menantang. Jadi tantangan saya ketika itu adalah untuk mencari cara yang efektif, efisien, dan murah untuk menciptakan tim pemenang. Untuk memecahkannya, saya menggali lebih dalam proses rekrutmen di e-sports. E-sports ini berbeda dengan olahraga tradisional, sepak bola misalnya. Selama puluhan tahun, sepak bola itu cara mainnya sama. Sementara e-sports itu selalu ada yang baru, selalu ada game baru. Makanya biasanya proses rekrutmen e-sports itu mengikuti tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan gamenya. Jadi pertama, gamenya dirilis, kedua, gamenya mulai ramai, baru ketiga mulai muncul kompetisi-kompetisi. Dan setelah kompetisi inilah baru tim-tim profesional merekrut pemain-pemain. Kenapa? Karena dari kompetisi mereka tahu pemain mana yang bagus, pemain mana yang jelek. Mereka tahu tim mana yang bagus, tim mana yang jelek. Dan dari sana mereka merekrut atau mengakuisisi timnya. Tapi masalahnya, kalau pemainnya sudah terbukti bagus atau timnya sudah terbukti bagus, mereka minta kompensasi bulanan yang setinggi langit. Pusing saya. Saya harus mencari ide. Akhirnya ide yang saya lakukan ketika itu adalah, ide yang pertama kali terpikirkan gimana kalau misalnya kita mundur 1 tahap. Jadi kita rekrut tim sebelum kompetisinya dimulai. Saya pikir ini awalnya ide yang bagus, tapi ternyata enggak juga. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka main gamenya ramai, mereka mulai membentuk tim-tim amatir. Yang kalau diakuisisi ya mereka minta kompensasi yang enggak jauh berbeda dibandingkan setelah mereka menang kompetisi. Akhirnya saya melakukan langkah ekstrim. Saya membentuk tim sebelum gamenya dirilis. Sebelum gamenya ada. Apa yang terjadi? Internet pecah gitu ya. GGWP jadi bahan lelucon. Karena kita dianggap aneh. Kenapa aneh? Ya gamenya aja belum ada. Gimana kita bisa tahu orang ini jago mainnya? Jangankan jago, gimana kita tahu orang ini bisa mainnya? Sementara orangnya sendiri belum pernah mencoba memainkan game tersebut karena gamenya nggak ada. Tapi ternyata hasilnya, ketika gamenya akhirnya rilis, ramai dan ada kompetisinya, tim ini menjadi salah satu tim terkuat di Indonesia. Bahkan tim ini pemainnya mewakili Indonesia di Asian Games 2018.
Terima kasih. Orang-orang yang tadinya mencemooh, seketika jadi kaget, terkejut. Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa tahu seseorang bisa sukses di satu bidang, padahal dia belum punya track record di bidang tersebut? Gimana caranya kita bisa tahu seseorang bisa sukses di satu bidang, padahal dia sebelumnya tidak memiliki pengetahuan di bidang itu? Ditanya begitu, jawaban saya selalu sama. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu apa jawabannya. Yang saya pakai saat itu adalah feeling. Feeling bahwa ketika orang-orang ini main, berkompetisi, mereka akan menang. Tapi detailnya kenapa saya juga nggak tahu. Cuma karena terus-menerus ditanya, akhirnya saya juga mencoba diskusi sama mereka. Mencari tahu apa sih yang jadi persamaan kita, kenapa kita bisa menang, walaupun sebelumnya kita nggak punya track record. Walaupun sebelumnya kita belum pernah satu tim, dan bahkan kita nggak tahu gamenya kayak gimana. Dari diskusi itu muncul satu kata yang hingga hari ini saya jadikan filosofi untuk perusahaan saya. Kata tersebut adalah ngotot. Ngotot ini adalah bahasa yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, cuma sering salah artikan jadi negatif. Padahal artinya mendalam, artinya adalah berkeras hati. Dalam perjalanan kita mencapai mimpi kita, pasti akan ada masalah. Dalam perjalanan kita mencapai mimpi kita, pasti akan ada hambatan. Dan dalam perjalanan kita mencapai mimpi kita, pasti kita mengalami kegagalan. Di saat itulah kita butuh ngotot, kita butuh berkeras hati untuk bisa mencapai mimpi kita. Nah tapi ini kan hanya teori kan, saya baru diskusi gitu dengan tim saya nggak langsung percaya. Yang saya lakukan adalah saya melakukan eksperimen di game lainnya. Saya bentuk tim di game baru ketika itu namanya Call of Duty Mobile. Saya bentuk timnya dengan mengambil orang-orang, total 5 orang, yang mereka belum pernah ikut tim e-sports profesional sebelumnya. Mereka belum pernah naik panggung manapun sebelumnya. Mereka tidak mengenal satu sama lain, dan saya bentuknya sebelum gamenya dirilis. Bukan cuma dibentuk, tapi juga diumumkan sebelum gamenya dirilis. Modal mereka cuma satu, mereka ngotot. Saya kenal mereka dari berbagai tempat. Albertus, ini kaptennya untuk Call of Duty Mobile GGWP. Dia sebelum masuk GGWP bekerja sebagai sales promotion boy di sebuah mall di Bekasi. SPB. SPB itu kalau misalnya kita cari ukuran baju XL gitu, dia yang cariin, Albert yang cariin. Rizky Gunawan, ini adalah pengantar pizza di Bandung. Kerjanya sehari 12 jam tanpa lembur. Dengan latar belakang itu, saya kumpulkan mereka untuk datang ke Jakarta. Mereka udah punya modal orang yang ngotot, saya kenal mereka di internet, di Facebook. Saya tahu mereka orang yang ngotot. Di Jakarta mereka dilatih attitude, baru setelah game yang muncul, mereka dilatih secara teknis. Dan hasilnya mereka bisa dalam perjalanannya mereka masuk ke kompetisi terbesar Call of Duty Mobile. Di sana mereka melawan tim-tim yang sudah berpengalaman sebelumnya di kompetisi level Asia, yang sudah berpengalaman sebelumnya di game sejenis. Mereka belum pernah main game sejenis gitu ya, sejenis Call of Duty. Lawan mereka berat-berat, dan di pertandingan pertama mereka langsung melawan tim paling berat di kompetisi tersebut. Hasilnya jelas mereka kalah telak 2-0. Karena kalah mereka turun ke lower bracket. Kalau yang sering kompetisi pasti tahu, lower bracket itu artinya kalau sekali lagi mereka kalah, mereka akan tereliminasi dari kualifikasinya, dari playoff-nya. Ini beban yang sangat berat, dan buat banyak tim seringkali ini bikin mental mereka jadi down, jadi turun. Tapi tidak dengan mereka. Mereka tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Mereka tahu kalau mau juara pasti ada masalahnya, dan mereka ngotot di pertandingan berikutnya untuk menang. Next match mereka menang, begitu juga pertandingan berikutnya menang lagi, pertandingan berikutnya menang lagi, hingga akhirnya mereka masuk grand final bertemu dengan yang mengalahkannya tadi di awal, di pertandingan pertama. Dan hasilnya di final mereka juara 1. Mereka bisa menjadi tim Call of Duty Mobile
yang memenangkan kompetisi major pertama di Indonesia. Meskipun sebelumnya mereka tidak mengenal satu sama lain, sebelumnya mereka belum pernah main FPS, ini pertama FPS genre-nya ya, jenis game ya. Ini pertama kalinya mereka naik ke panggung, mereka menang tanpa track record dan pengetahuan sebelumnya karena mereka ngotot. Fenomena ini juga menjelaskan apa yang terjadi di Piala Presiden Esports 2020 beberapa bulan yang lalu. Jadi di final regional Piala Presiden Esports di Surabaya, ada satu tim yang orang nggak tahu ini siapa, nggak pernah kedengeran. Tiba-tiba mereka yang jadi juaranya. Mereka ini tim dari Kalimantan Utara. Dan usut punya usut, ternyata mereka punya latihan, punya cerita yang menarik di masa pelatihannya. Jadi mereka saat latihan, di kampungnya itu ada sinyal internet. Mereka dapat internet, cuma nggak bagus. E-sports itu butuh sinyal yang stabil. Apa yang mereka lakukan? Mereka nyebrang ke kampung sebelah, naik getek. Hanya untuk berlatih. Itu ngototnya mereka. Jadi, mereka ini saat melihat masalah, mereka tidak menyalahkan masalahnya. Mereka memecahkan masalahnya. Itu yang dimaksud dengan ngotot. Makin lama saya jadi makin tertarik untuk meneliti soal ngotot ini. Dan saya coba mencari bukti-bukti ilmiah. Dan ternyata nggak sulit bagi saya untuk menemukan bukti ilmiah itu. In fact banyak banget. Beberapa hari yang lalu Forbes mengeluarkan artikel gitu ya, yang salah satunya di dalamnya menjelaskan bahwa kalau kita ngotot, kita bisa sukses di bidang pekerjaan apapun yang kita tekuni. Dan bukan cuma itu. Kalau kita ngotot, yang untung itu bukan cuma kita doang, tapi juga pasangan kita. Ini buat yang jomblo ini jadi tips. Kalau pasangan kita ngotot, ada kemungkinan lebih besar kita punya pendapatan yang lebih gede. Terus kita juga lebih cepat promosi dan kepuasan kerja kita juga lebih tinggi, artinya hidup kita lebih bahagia. Kalau pasangan kita ngotot. Jadi sebegitu besar efek ngotot, sampai yang untung itu bukan cuma kita sendiri. Saya orang yang realistis. Menurut saya di dunia ini ada yang tidak mungkin. Tidak mungkin saat kita mencapai mimpi kita tidak menghadapi masalah. Tidak mungkin, pasti ada masalah. Tidak mungkin saat kita mencapai mimpi kita tidak ada hambatan. Gak mungkin, pasti akan ada hambatan. Dan tidak mungkin dalam mencapai mimpi kita tidak mengalami kegagalan. Pasti kita gagal 1, 2, 3 kali, pasti kita pernah gagal. Tapi saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi hambatan, saat kita gagal, kita cuma perlu melakukan satu hal, yaitu ngotot. Terima kasih.